Bab 61, Pengalaman fisik lebih baik daripada kata-kata. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Pencerahan, biarkan para siswa merasakan keindahan guru, membersihkan kotoran jiwa, benar-benar membuka jiwa siswa yang penuh kasih. Lin Fan melihat deskripsi itu dan merasa bingung. Itu terlalu ambigu, siapa yang tahu seperti apa efeknya. Namun, Lin Fan merasa efeknya seharusnya tidak terlalu buruk. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bereksperimen. Baiklah, para siswa terkasih, saya akan membantu mencerahkan kalian semua hari ini dan membiarkan jiwa kalian mengalami pelepasan yang luar biasa. Kemuliaan masa depan saya sekarang akan berjalan bersama kalian semua. Lin Fan tidak tahu apa pencerahan ini. Dia hanya tahu bahwa para biksu master sering membantu mencerahkan jiwa-jiwa yang hilang, tetapi dia belum pernah mendengar tentang pemberian pencerahan kepada para murid sebelumnya. Guru, apa itu pencerahan? Liu Suishui menatap gurunya dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Dia hanya merasa bahwa itu terdengar sangat rumit. Lin Fan tersenyum tipis, senyumnya seperti bunga dan matanya lembut dan penuh kasih saat dia memberi isyarat. Kemarilah, Suishui, aku akan mencerahkanmu terlebih dahulu. Guru, kau sangat baik padaku. Melihat senyum penuh kasih gurunya, Liu Suishui mengangguk dengan gembira lalu berlari ke depan gurunya, menunggu instruksinya. Yah, bagaimanapun juga, kau adalah siswi favoritku. Sore, Lin Fan tanpa sadar menyelesaikan pencerahan pagi itu. Setelah menyelesaikan yang terakhir, Lin Fan masih belum tahu apa sebenarnya pencerahan itu. Dia hanya merasa sedikit aneh. Dia merasa seolah-olah rohnya sendiri telah terpisah dan memasuki tubuh mereka. Lin Fan tidak mengerti perasaan ini, tapi terserahlah. Karena dia tidak bisa mengetahui apa itu pencerahan, dia akan membiarkannya begitu saja. Saat ini, dia memiliki 3 kemampuan, dan membuat para siswa ini melampaui yang lain dalam waktu singkat seharusnya tidak menjadi masalah besar. Lin Fan menempatkan para siswa ini dalam mode pengasuhan. Membudidayakan tubuh iblis kelas titanium ke level 3 saat ini merupakan tugas terpenting mereka. Lin Fan tidak berencana untuk tinggal terlalu lama di sekolah, dan setelah mendengar perkataan Kaisar dan Ratu Yan, dia merasa harus kembali ke sekte dan menyampaikan berita ini kepada orang-orang di sekte tersebut. Sekte Saint Devil telah ada selama ribuan tahun, tetapi Lin Fan tidak berpikir mereka dapat menahan pengepungan dari banyak sekte. Zhang Tianhao, dasar sampah. Cepatlah dan menghilanglah dari sisi adik perempuan Han atau aku akan membuatmu membayarnya. Saat ini, Lin Fan sedang keluar dari sekolah langit-langit ketika dia mendengar suara marah tidak jauh dari sana. Awalnya, dia tidak mempermasalahkannya, tetapi ketika dia mendengar nama Zhang Tianhao, dia menjadi sedikit tertarik. Bukankah dia salah satu orang yang ditemui Lin Fan di hutan? Lin Fan tahu mereka berasal dari sekolah langit surga, tetapi tidak berpikir untuk mencari mereka. Jika mereka bertemu lagi, maka itu adalah takdir. Tetapi tidak ada gunanya mencari mereka secara aktif, dia masih berada di zona bahaya yang cukup tinggi. Lin Fan pergi untuk menonton dan melihat seorang pria menatap dengan arogan ke arah Zhang Tianhao yang pingsan. Dilihat dari pakaiannya, dia adalah siswa kelas A. Xiaos, kau sudah keterlaluan. Ini adalah sekolah langit surga, aku, Han Mengmeng akan bersama siapapun yang aku inginkan. Kau tidak bisa menghentikanku. Han Mengmeng mengenakan pakaian hijau yang tampak anggun, tetapi dia saat ini melotot marah ke arah pria itu. Xiaos mengibaskan lengan bajunya, mengabaikan tatapan Han Mengmeng. Dulu, aku tidak peduli, tetapi sekarang keluarga Hanmu terhubung dengan keluarga Xiaoku melalui pernikahan. Mulai sekarang, sebaiknya kau berhati-hati dengan siapa kau berteman. Wajah keluarga Xiao dan keluarga Han tidak boleh hilang begitu saja karenamu. Lin Fan memutar matanya. Siapa yang mengira dia akan menghadapi insiden berdarah seperti ini? Itu membuatnya merasa jengkel. Zhang Tianhao, orang yang tidak tersentuh sepertimu berani menatap tunanganku. Mengapa kau tidak melihat dirimu di cermin? Apa, kau ingin melawanku? Xiaos berkata dengan nada meremehkan. Zhang Tianhao menghunus pedangnya dan menatap Xiaos dengan teguh. Aku, Zhang Tianhao, mungkin memiliki basis kultivasi yang lebih rendah darimu. Tetapi bahkan jika aku akhirnya mati hari ini, aku akan melawanmu sampai mati. Setitik cahaya saja berani melawan seberkas cahaya sepertiku. Bagaimana kalau bertarung sampai mati denganku di panggung pertarungan? Kata Xiaos dengan nada meremehkan. Saudara Zhang,
Jangan gegabah. Kau tidak boleh menjadi mangsa rencananya. Han Mengmeng segera menghentikannya. Zhang Tianhao menggelengkan kepalanya. Bahkan jika akhirnya mati, dia tidak akan mundur. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Zhang Tianhao agak terlalu gegabah, dia masih muda. Seorang pos celestial level 2 melawan pos celestial level 6, saat mereka bertarung di panggung, dia akan langsung mati. Mereka saling kenal, jadi jika dia tidak maju, maka ini benar-benar akan menjadi tidak terkendali. Lin Fan adalah orang yang adil, dan menindas yang lemah, semacam ini tentu tidak akan diabaikannya. Ahem, kalian bertiga, saya yakin kalian semua harus tenang. Sekolah adalah tempat belajar, bukan tempat bagi kalian semua untuk menyelesaikan dendam pribadi. Lin Fan terbatuk pelan, wajahnya tenang, teliti, saat melangkah maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Kebanggaan seorang guru ditunjukkan dengan sempurna saat ini. Senior, Zhang Tianhao dan Han Mengmeng langsung terkesiap saat melihat siapa yang melangkah maju. Mereka tidak menyangka akan bertemu Senior Lin di sini. Awalnya, bagi mereka, Senior Lin adalah guru asing. Bahkan bisa menjalin hubungan dengannya saja sudah merupakan keberuntungan besar bagi mereka, tetapi sekarang, mereka tiba-tiba bertemu dengannya lagi di sekolah. Lin Fan menatap keduanya dan mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap Xiaos yang mengesankan. Sebagai siswa kelas A, kamu dianggap sebagai senior. Bagaimana mungkin pikiranmu sekecil itu? Siapa kamu? Xiaos bertanya, jelas tidak menganggap Lin Fan sebagai ancaman. Seorang guru kelas D, Lin Fan tersenyum, tidak merasa malu karena menjadi guru kelas D. Tetapi bagi yang lain, ini adalah hal yang menggelikan. Para siswa di sekitarnya mulai tertawa, bertanya-tanya apakah guru kelas D ini mungkin bodoh. Xiaos adalah siswa kelas A, kelompok terkuat di sekolah langit surga. Bahkan seorang guru kelas B tidak akan berani bertindak lancang di depannya, apalagi guru kelas D. Mereka ingat bahwa beberapa waktu lalu, seorang guru kelas B pernah menyinggung Xiaos. Pada akhirnya, Xiaos telah secara brutal mempermalukan guru itu di panggung pertarungan. Seperti yang diharapkan, ketika Xiaos mendengar kata-kata kelas D, dia mencibir dan menunjukkan lebih banyak penghinaan. Seorang guru kelas D biasa pada dasarnya tidak ada bedanya dengan siswa-siswa sampah dari kelas D. Seorang sampah kelas D biasa berani bertindak angkuh di hadapanku. Enyahlah, kata Xiaos dingin. Zhang Tianhao dan Han Mengmeng sama-sama membeku. Kelas D. Bagaimana mungkin senior menjadi guru kelas D? Dengan kekuatan senior, dia seharusnya lebih dari cukup untuk menjadi kelas A. Seperti yang diharapkan dari senior, dia tidak dapat dinilai dari sudut pandang orang biasa. Lin Fan melihat ekspresi menghina Xiaos, lalu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Semuanya, lihat ke sana. Apa yang kalian lihat? Lin Fan menunjuk ke arah pintu. Semua orang melihat ke sana dengan bingung tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Melihat para siswa yang bingung tidak memperhatikan apa yang dia tunjuk. Lin Fan kemudian menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Pengalaman fisik lebih baik daripada kata-kata. Lin Fan menunjuk ke arah kata-kata yang diukir di prasasti batu dan berkata dengan masam. Jadi kalian benar-benar tidak akan tersesat. Xiaos marah pada saat ini. Bagaimana bisa seorang guru kelas D berani bersikap sombong dan angkuh di depannya? Lin Fan mendesah. Anak ini tidak bisa diajar, tetapi karena dia sekarang menjadi panutan, dia hanya bisa membuatnya bertobat. Lin Fan melangkah maju selangkah demi selangkah. Xiaos terkejut dan mundur beberapa langkah. Tetapi Lin Fan terus maju tanpa jeda. Ikutlah denganku ke panggung pertarungan, kata Lin Fan. Baiklah, Xiaos tertawa dingin. Karena dia yang memintanya, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Senior, Zhang Tianhao dan Han Mengmeng memperhatikan sosok senior, tidak mengerti mengapa senior melakukan ini. Bab 62, tidak masalah kalian percaya atau tidak, aku percaya. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Xiaos dan seorang guru kelas D akan bertanding di panggung pertarungan. Jika kalian tidak ingin ketinggalan, cepatlah dan ikuti. Apa? Xiaos bertarung dengan seorang guru lagi. Mengapa guru kelas D ini bertarung dengan Xiaos? Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Sekolah langit surga saat ini sedang ramai. Ada dua jenis pertandingan saat bertanding, yang satu ditentukan oleh kemenangan dan yang lainnya oleh kematian. Setiap kali Xiaos bertanding dengan seseorang, itu selalu ditentukan oleh kematian dan bukan oleh kemenangan. Tampaknya nasib guru kelas D ini kemungkinan besar tidak menyenangkan.
Dengan kepribadian Xiao yang pendendam, peluang guru kelas D ini untuk bertahan hidup hampir nol. Lin Fan berdiri di atas panggung, ekspresinya tenang saat dia memancarkan aura seperti guru. Tanda tangani ini, Xiao menandatangani namanya di pernyataan hidup dan mati, lalu melemparkannya ke arah Lin Fan. Lin Fan menerima surat pernyataan hidup dan mati, melihatnya sekilas, dan tersenyum. Xiao tampaknya akan melawannya sampai mati. Xiao memandang Lin Fan dengan pandangan menghina, jika kau tidak mau menandatanganinya, pergilah dari panggung. Ingat, ini adalah pergilah. Xiao tidak menghiraukan guru kelas D. Baginya, guru kelas D hanyalah seekor ayam, dan hari ini, ia akan membunuh ayam ini sebagai contoh. Lin Fan tertawa, lalu menandatangani namanya di surat pernyataan. Sekolah Langit dan Bumi adalah sekolah terbaik di dinasti Yan. Kekuatan guru-gurunya cukup bagus, tetapi pikiran kalian tidak cukup baik. Pikiran kalian perlu lebih diasah. Lin Fan memasang ekspresi kecewa. Bagi Zhang Tianhao dan Han Mengmeng, senior Lin tampak seperti orang yang menyakitkan. Pikiran, ketika Zhang Tianhao mendengar kata-kata senior Lin, ia merasa seolah-olah telah memperoleh sedikit wawasan. Mengingat bagaimana dia sebelumnya tidak mampu menahan penghinaan dan tidak peduli dengan hidupnya, ingin melawan Xiao, itu adalah tindakan yang sama sekali bunuh diri. Cukup omong kosongnya, Xiao terkejut, tetapi kemudian dia mengeluarkan tombak hitam pekat dari tas penyimpanannya. Xiao memegang tombak bermata dua itu dengan satu tangan dan berdiri di sana dengan gagah seperti dewa perang. Para siswa yang menonton kemudian mulai terkesiap, sepertinya Xiao benar-benar akan melakukannya. Tombak itu bernama Heaven Saking Halberd dan merupakan salah satu senjata legendaris keluarga Xiao. Ditempa dari emas hitam, itu adalah senjata tingkat atas yang asli, hanya sedikit lagi dari mencapai senjata legendaris kelas gelap. Saudara Zhang, Lin Senior akan baik-baik saja, bukan? Han Mengmeng menyaksikan adegan di atas panggung dan mulai khawatir. Xiao adalah seorang pasca surgawi tingkat 6, keterampilan yang ia kembangkan adalah keterampilan bela diri terbaik keluarga Xiao, dan tombak itu ditempa oleh pandai besi utama keluarga Xiao. Itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan sirkulasi energi sejati seseorang. Dia akan baik-baik saja. Zhang Tianhao menatap dengan teguh pada adegan di atas panggung. Ia tidak menyangka Xiao akan sekuat ini. Seorang ahli pasca surgawi tingkat 6, hanya momentumnya saja sudah cukup untuk membuatnya tidak nyaman. Jika ia benar-benar naik ke atas panggung, ia mungkin akan terbunuh dalam satu gerakan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Lakukan gerakanmu. Xiao mengayunkan tombaknya, dengan kekuatan yang luar biasa, saat tombak itu merobek udara dengan suara mendesis. Hah, terlalu sombong. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Kemampuan Xiao cukup bagus, tetapi untuk dapat mencapai level 6 pasca surgawi dengan mentalitas seperti ini, kemungkinan besar keluarga Xiao akan menghabiskan banyak sumber daya. Kau adalah junior, aku harus melepaskanmu terlebih dahulu. Baiklah, selama 3 gerakan, aku akan berdiri di sini tanpa bergerak. Lin Fan berdiri di sana dengan tenang dan berkata, apa? Para siswa yang menonton langsung menjadi riuh. Apakah guru kelas D ini mungkin benar-benar bodoh? Berdiri di sana tanpa bergerak selama 3 gerakan. Dia mencari kematian. Mata Zhang Tianhao berkilat karena terkejut. Dia tidak mengira Lin Senior akan berdiri di sana selama 3 gerakan. Bagaimana ini mungkin? Tombak Xiao adalah senjata tingkat atas, itu dapat dengan mudah mengiris baja seperti tidak ada apa-apanya. Bahkan tanpa peningkatan energi sejati, satu serangan dapat mengiris tubuh pasca surgawi. Xiao menjadi marah. Guru kelas D sampah ini meremehkannya. Baiklah, karena kau sendiri mencari kematian, jangan salahkan aku. Pada saat ini, tombak di tangan Xiao melonjak dengan momentum, dan dia menyerang dengan tombak itu seperti anak panah ke arah dada Lin Fan. Lin Fan saat ini tidak bergerak saat dia tersenyum tipis, tidak memperhatikan serangan penting Xiao. Senior, Han Mengmeng tersentak dan menutup matanya, takut untuk menonton lebih lama lagi. Pada saat tombak itu menyentuh Lin Fan, Xiao berteriak, dan energinya beredar cepat di sekitar ujung tombak itu. Ruang di sekitar ujung tombak itu tampak seperti melengkung, karena menarik keluar beberapa arus udara putih. Bunuh diri. Xiao tertawa dingin, tetapi tawanya tidak bertahan lama, dan ekspresinya langsung berubah. Bagaimana ini mungkin? Xiao saat ini tidak percaya,
dan bahkan para siswa yang menonton di luar panggung juga sama. Zhang Tianhao telah menonton dari awal tanpa mengedipkan mata, tetapi setelah melihat tontonan saat ini, dia pun menjadi terkejut. Tombak itu tidak buruk, hanya saja keganasannya tidak cukup. Lin Fan tersenyum, dan dengan lembut menjentikkan ujung tombak itu. Ding, selamat atas pengalaman, tubuh iblis abadi, plus 4000. Saat ini, menaikkan level Eternal Demon Body menjadi semakin sulit. Pada akhirnya, pos celestial normal akan memberikan terlalu sedikit experience. Xiao sangat marah, bajingan, aku akan membuatmu menyesali ini. Xiao meraung dan energinya beredar dengan gila-gilaan. Tombak hitam pekat itu ditutupi cahaya terang, dan gayanya berubah dari menusuk menjadi menebas. Menyapu 8 tandus, Xiao dipuji sebagai seorang jenius dari keluarga Xiao, dan salah satu yang terkuat di sekolah langit surga. Dia belum pernah menghadapi situasi yang merendahkan seperti itu sebelumnya. Dia bahkan tidak menghormati guru kelas A, dan sekarang guru kelas D ini berani bertindak lancang di depannya. Bang! Pukulan hebat itu mendarat di bahu Lin Fan saat hentakan kuat membuat Xiao tersentak. Ding, selamat pengalaman, Eternal Demon Body, plus 4000. Petik 1. Ini tidak mungkin, aku tidak percaya. Xiao meraung marah, energinya meledak habis-habisan. Tombaknya melengkungkan udara saat seluruh panggung dipenuhi dengan sosok tombak itu. Ding, selamat pengalaman, tubuh iblis abadi, plus 4000. Ding, selamat pengalaman, tubuh iblis abadi, plus 4000. Pengalamannya tidak banyak, tetapi tidak peduli seberapa kecil lalat itu, ia tetaplah daging. Jalur peningkatan level di masa depan kemungkinan akan lebih lambat dari sekarang. Xiao memang memiliki kemampuan yang cukup bagus. Untuk memiliki basis kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda, jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi padanya, kemungkinan besar ia akan mencapai tahap pericelestial. Di jalur kultivasi, energi darah adalah kuncinya. Semakin muda seseorang, semakin cepat basis kultivasi mereka dapat meningkat, dan semakin terbuka jalur masa depan mereka. Tetapi bagi mereka yang kemampuannya buruk, mereka hanya dapat mencapai pos celestial sekitar usia pertengahan mereka. Jika mereka tidak memiliki keberuntungan, tidak mungkin mereka dapat melampaui itu dalam hidup mereka. Itu karena energi darah di dalam tubuh mereka pasti sudah mengendap dan menjadi semen. Aku tidak percaya. Rambut panjang Xiao tidak terawat, matanya menyala karena amarah. Aura sebelumnya saat ia melangkah di atas panggung sudah lama hilang. Tombak, Xiao meraung marah dan melompat, tombaknya meletus dengan momentum yang dahsyat. Lin Fan kemudian menggelengkan kepalanya. Sudah cukup, Lin Fan mendesah ringan dan perlahan mengulurkan jarinya. Jari yang memutih. Saat tombak itu jatuh, jari Lin Fan menelusuri bilahnya, dan dengan gerakan lembut, gelombang energi mengalir deras, menyebabkan tombak itu bergetar dan berdengung berisik. Xiao menjadi mati rasa, dan dalam sekejap, tombaknya berakhir di tangan Lin Fan. Ini, Xiao menatap tangannya yang kosong dan merasa kewalahan. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Lin Fan tenang, tidak perlu bersikap keras, dan sekarang ia telah memasuki profesi guru yang mulia. Jika seorang siswa akhirnya tersesat, terserah padanya sebagai guru untuk mengoreksi mereka dengan benar. Tidak masalah apakah orang lain mempercayai ini atau tidak, tetapi Lin Fan pasti mempercayai ini. Dasar bajingan, aku akan. Sepertinya ajaranku tidak cukup. Lin Fan mendengar kata-kata Xiao sebelumnya dan tahu ajarannya masih belum berhasil. Lin Fan kemudian melihat ke atas ke langit dan merasakan tanggung jawab yang berat. Jari yang memutih. Lin Fan kemudian dengan lembut membelai tubuh Xiao. Klang! Xiao merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya telah menjadi longgar dan ia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Lin Fan kemudian mengambil bangku kecil dari tas penyimpanan yang diberikan oleh kakak senior Meng Yang Kuan, lalu mengangkat Xiao dan membaringkannya di sana. Lin Fan selalu mengingat kalimat ini, meskipun bangku kecil adalah hasil kerajinan tangan yang sederhana, itu adalah perlengkapan penting untuk bepergian di rumah. Bangku kecil memungkinkan seseorang untuk beristirahat di mana saja, dan memungkinkan seseorang untuk menonton pertandingan di mana saja. Bab 63, Penguasa Cinta. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Semua siswa di luar panggung terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa seorang jenius dari kelas A, salah satu dari 13 yang tak tertandingi, Xiao akan dikalahkan. Dan itu adalah kekalahan total,
kekalahan mutlak, dia telah dikalahkan sampai pada titik di mana dia bahkan tidak bisa membalas. Han Mengmeng menarik lengan baju Zhang Tianhao dengan perasaan sangat gembira. Senior sangat kuat. Han Mengmeng hanya punya satu pikiran saat ini. Senior benar-benar kuat, dan kekuatannya jauh melampaui harapannya. Peri Celestial, senior pastilah seorang master peri Celestial. Di seluruh dinasti Yan, jumlah peri Celestial hanya segelintir. Lin kemudian bertanya lagi pada Xiaos, yang sedang berbaring di bangku, apakah kamu mengakui kesalahanmu? Lin Fan benar-benar tidak ingin melihat adegan ini, tetapi untuk menuntun domba yang tersesat ke jalan yang benar lagi, Lin Fan merasa itu sepadan meskipun dia membenci dirinya sendiri. Aku, Xiaos, adalah seorang jenius. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Xiaos berteriak dengan kasar, kau menandatangani pernyataan hidup dan mati bersamaku. Apakah kau tidak takut mati? Kata Lin Fan. Aku adalah pria sejati dari keluarga Xiao. Aku tidak takut mati, bunuh aku jika kau berani. Jika aku, Xiaos, akhirnya tersentak, maka aku bukan Xiao. Xiaos masih melanjutkan perlawanannya. Lin Fan merasa tertekan saat ini. Dia hanyalah seorang anak yang keras kepala. Baiklah, jika aku tidak membuatmu mengakui kesalahanmu hari ini, maka aku tidak layak disebut guru. Baiklah, jika aku, Xiaos mengakui kesalahanku hari ini, maka aku akan pindah dari kelas A ke kelas D-mu, dan aku akan berlutut dan mengakuimu sebagai guruku. Seluruh tubuh Xiaos mati rasa. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini padanya. Namun untuk membuatnya, Xiaos mengakui kesalahannya, kecuali matahari terbit dari barat. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Berhenti sekarang juga. Pada saat ini ekspresi Xiaos berubah dan dia berteriak dengan marah. Guru kelas D yang sampah itu melepaskan celananya. Semua siswa yang menyaksikan terkejut dan tidak percaya. Guru kelas D saat ini melepaskan celana Xiaos. Beberapa siswa perempuan berteriak malu tetapi terus melihat tanpa menoleh, seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Berhenti sekarang juga, aku adalah putra keluarga Xiao, seorang jenius kelas A. Jika kau berani melakukan ini padaku, aku akan membuatmu membayarnya. Xiaos merasakan celananya perlahan terlepas saat dia mulai berteriak dengan marah. Petik 2. Aku adalah guru kelas D, meskipun aku bukan gurumu, aku akan mewakili gurumu dan memberimu pelajaran. Aku akan membuatmu mengerti apa itu rasa hormat, dan bagaimana kau harus memperlakukan juniormu. Lin Fan kemudian merobek celana Xiaos tanpa berkata apa-apa lagi. Saat celana itu dilepas, seberkas cahaya terpantul dari pantat Xiaos, membuatnya bersinar menyilaukan. Cahaya bagian bawah. Lin Fan meliriknya dan memuji, tidak buruk, halus dan berkilau, efek pantulannya sangat kuat. Xiaos mendengar kata-kata Lin Fan dan mulai memuntahkan darah, hampir pingsan di tempat, dasar bajingan, aku, Xiaos, akan melawanmu sampai mati. Apakah kau menyadari kesalahanmu? Lin Fan bertanya lagi. Enyahlah. Xiaos meraung. Lin Fan mendesah, menggelengkan kepalanya. Ia kemudian mengeluarkan penggaris dari tas penyimpanannya. Sebagai seorang guru, Lin Fan tentu saja membawa penggaris. Meskipun ia jarang menggunakannya, ia selalu membawa penggaris untuk terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia adalah seorang guru. Para siswa di luar panggung sudah lama terkejut. Mereka tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Han Mengmeng sudah lama kewalahan oleh tontonan saat ini. Xiaos adalah putra keluarga Xiao, tak tertandingi dalam pertempuran di 13 yang tak tertandingi, dan sangat diunggulkan oleh dinasti Yan Agung. Namun sekarang ia telah dilucuti oleh senior dan akan dihukum dengan penggaris. Situasi ini membuat Han Mengmeng tidak percaya. Ia juga khawatir keluarga Xiao tidak akan membiarkan ini begitu saja jika mereka mengetahuinya. Bagaimanapun juga, Xiao mewakili wajah keluarga Xiao, dan diperlakukan seperti ini di siang bolong, mereka sama sekali tidak akan tahan. Lin Fan dengan lembut menjentikkan penggaris, dan mengeluarkan suara berderak. Tampar, Lin Fan pernah mengalami pukulan siswa seperti ini sebelumnya. Dulu, dia pernah menerima perlakuan semacam ini beberapa kali di sekolah tertentu. Namun, sekarang setelah dia menjadi guru, dia bertanya-tanya bagaimana rasanya saat dia mulai memukul. Tampar, suaranya jelas dan keras. Pada saat yang sama penggaris itu dipukul, pantat Xiao mulai bergetar, dan bekas merah tertinggal. Adegan ini membuat banyak siswi berteriak lebih keras lagi,
Itu sungguh terlalu mempesona. Xiaos, seorang jenius dari 13 yang tak tertandingi, juga sangat tampan. Meskipun dia sedikit sombong dan terlalu angkuh, bagi siswi-siswi ini, semua itu adalah hal yang baik. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Tanya Lin Fan. Bajingan, Xiaos melotot marah ke arah Lin Fan sambil menggertakkan giginya. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, jadi dia berada di bawah belas kasihan Lin Fan. Lin Fan mendesah. Tampaknya siswa ini sulit diajar. Namun bagi seorang guru, tidak ada siswa yang tidak bisa diajar. Dia percaya bahwa selama dia memberikan cinta sejati, siswa itu pasti akan menyadari kesalahannya dan bertobat. Bang, Lin Fan mulai memukul dengan penggaris. Dua tanda merah muncul di pantat Xiaos, bersinar terang dan indah di bawah terik matahari. Ding, selamat atas teknik ciptaan sendiri untuk mentor agung, penguasa cinta. Ding, selamat atas profesi mentor agung, pengalaman plus 5.000. Ding, penguasa cinta, cinta yang dalam, menyakitkan, di tubuhmu, tapi menyakiti hatiku. Lin Fan mulai memukul pantat Xiaos ke kiri dan ke kanan. Saat penguasa itu memukul pantat Xiaos dengan keras, dia juga lupa meminta Xiaos untuk bertobat. Saat pemberitahuan itu berbunyi, Lin Fan terbangun. Dia dipenuhi dengan penyesalan yang dalam. Seperti yang diduga, memukul pantat seorang siswa itu membuat ketagihan. Apa sebenarnya keterampilan baru, penguasa cinta, ini? Lin Fan tidak banyak berpikir dan bereksperimen dengan memukul pantatnya. Tampar, apakah kamu menyadari kesalahanmu? Xiaos awalnya hendak mengutuknya tetapi pada saat itu dia membeku. Gelombang rasa malu yang misterius mulai perlahan naik dari lubuk hatinya, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sangat buruk yang mengecewakan gurunya. Perasaan menyakitkan ini membuat Xiaos merasa seolah-olah dia bukan siswa yang baik. Tidak, bagaimana dia bisa merasakan rasa malu seperti ini? Xiaos mengatupkan giginya, dia tidak akan membiarkan perasaan ini menguasai hatinya. Lin Fan terkejut saat ini. Ekspresi wajah Xiaos telah berubah. Jika ditanya sebelumnya, Xiaos pasti akan mengutuknya, tetapi sekarang, dia benar-benar diam. Ada sesuatu yang salah, benar-benar salah. Tampar, Lin Fan memukulnya lagi dan mengamati perubahan pada Xiaos dengan saksama. Pada saat ini, gejolak di dalam hati Xiaos menjadi lebih besar, dan rasa malu lainnya melonjak ke dalam hati Xiaos. Mengapa? Bagaimana dia bisa memiliki pikiran pertobatan semacam ini? Tidak mungkin, ini sepenuhnya mungkin. Dia adalah Xiaos, seorang jenius. Dia akan menjadi orang yang kuat dan gigih di masa depan. Bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya kepada orang rendahan seperti ini? Berhasil, hati Lin Fan melonjak kegirangan. Keterampilan baru ini agak kuat. Penguasa cinta, aku bertanya-tanya apakah ini kekuatan cinta. Tampar, 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 tampar. Lin Fan kemudian mulai memukul dengan gembira tanpa bertanya apa-apa lagi. Dengan setiap pukulan, Lin Fan merasakan sensasi luar biasa di sekujur tubuhnya. Tetapi bagi Xiaos, ini adalah semacam siksaan. Gelombang demi gelombang rasa malu perlahan mulai menguasai hatinya dengan setiap tamparan. Xiaos ingin melawan, tetapi dengan setiap gelombang, rasa malu itu mulai memabukkannya. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Lin Fan kembali sadar, merasa seolah hukumannya seharusnya berlaku bab 64, semua pihak melakukan gerakan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Xiaos ingin berteriak kepada bajingan ini bahwa dia tidak salah, tetapi untuk beberapa alasan, dia ditaklukkan oleh gelombang demi gelombang rasa malu. Sama seperti ketika seorang wanita berkata dia tidak menginginkannya lagi dan berhenti, tetapi pada akhirnya, memohon agar seseorang bergerak lebih cepat, sambil ingin menangis. Xiaos pada dasarnya merasa seperti itu. Aku salah. Pada saat ini, suara Xiaos serak, dan sepertinya dia benar-benar kelelahan. Semua siswa yang menonton tercengang, bagi mereka, ini semua tampak tidak nyata. Xiaos ke-13 yang tak tertandingi dikalahkan dan secara brutal diberi pelajaran oleh seorang guru kelas D. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dengan sekolah langit surga. Xiaos benar-benar kompetitif. Dalam pikiran mereka, Xiaos adalah orang yang sangat sombong yang tidak akan pernah menyerah pada siapapun. Ini, mereka tidak tahu harus berkata apa saat ini. Lin Fan menganggukkan kepalanya dengan puas. Di bawah bimbingannya yang penuh kasih, murid yang keras kepala ini akhirnya mengakui kesalahannya.
Ini adalah hal yang baik. Menurut Lin Fan, Deflowering Finger adalah teknik yang jahat. Teknik ini dapat membuat seluruh tubuh seseorang mati rasa dan lemah, dari keras hingga lembut. Lin Fan kemudian dengan lembut menyentuh tubuh Xiaos dengan jarinya, dan dengan bunyi berdenting, Xiaos merasakan tubuhnya kembali kuat, dan perasaan tidak berdaya sebelumnya menghilang. Hal pertama yang dilakukan Xiaos setelah mendapatkan kembali kekuatannya adalah menarik celananya ke atas. Untuk mengetahui cara mengakui kesalahanmu, kamu belum tersesat. Mulai sekarang, pastikan untuk bertindak dengan benar. Lin Fan menghela napas dan berkata, dia merasa tanggung jawabnya terlalu besar. Membawa domba yang tersesat kembali ke jalan yang benar dalam hidup membawa rasa pencapaian yang luar biasa. Jika dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, Lin Fan benar-benar ingin mengajar selama sisa hidupnya. Senior, awas! Han Mengmeng tiba-tiba berteriak. Xiaos yang sudah pulih melenturkan tubuhnya dan energi sejatinya tiba-tiba melonjak saat dia dengan marah menghantamkan tinjunya ke dada Lin Fan. Memalingkan muka begitu saja, tidak ada yang bisa dilakukan. Bagi Xiaos, rasa malu di dalam hatinya masih ada. Dia harus melepaskannya dengan kasar. Tombaknya sama sekali tidak berguna melawan orang ini, jadi tinjunya jelas sama. Namun Xiaos tidak peduli karena dia hanya ingin meninjunya. Bam! Lin Fan, yang awalnya tenggelam dalam prestasinya, tertawa canggung. Dia tidak bisa diajari, dan ini cukup membuat marah. Lin Fan menoleh, lalu menatap Xiaos, sepertinya kamu belum mengambil pelajaran darinya. Xiaos tersentak dan mundur sambil menatap Lin Fan dengan gigi terkatup, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Para siswa di luar panggung minggir. Mereka mungkin semua gembira saat menonton, tetapi sekarang berbeda. Xiaos mungkin tidak sebanding dengan guru kelas D ini, tetapi dia masih bisa menghancurkan mereka semua dengan mudah seperti semut. Senior, kamu sangat kuat. Han Mengmeng maju dan berseru. Dia terpesona oleh penampilan senior tadi. Apa situasi antara kalian berdua dan Xiaos? Tanya Lin Fan. Han Mengmeng mendengar pertanyaan senior dan sedikit tidak berdaya. Dia kemudian menjelaskan situasinya dengan jujur. Lin Fan langsung mengerti, jadi begitulah masalahnya. Han Mengmeng berasal dari keluarga Han sementara Xiaos berasal dari keluarga Xiao. Kedua keluarga ini menjalin hubungan melalui pernikahan adalah hal yang biasa. Di wilayah ini, setiap kali rumah tangga besar menikah, mereka biasanya tidak akan mendengarkan pendapat wanita. Perintah dari generasi yang lebih tua pada dasarnya sakral dan tidak dapat disangkal. Xiaos diberitahu tentang calon tunangannya beberapa hari yang lalu. Tentu saja, dia bersikap acuh tak acuh, dan hanya akan mengikuti aturan dalam keluarganya. Karena kedua keluarga telah menikah, Xiaos tentu saja tidak bisa membiarkan calon tunangannya dekat dengan pria lain, itu pun seseorang yang dianggapnya sebagai sampah. Jadi, insiden sebelumnya telah terjadi. Lin Fan tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah masalah keluarga lain, dan dia adalah orang luar, jadi lebih baik tidak ikut campur. Dia berencana menjara 4 keluarga besar, jadi dia tidak punya energi untuk menangani masalah ini. Masalah ini harus diselesaikan sendiri. Aku punya masalah lain, jadi aku akan pergi. Lin Fan keluar dari sekolah dan melambaikan tangan kepada keduanya sebelum pergi. Han Mengmeng dan Zhang Tianhao memperhatikan sosok senior yang menghilang dan mengepalkan tangan mereka. Kejadian hari ini membuat Zhang Tianhao merasakan bahaya yang dalam, dan terhadap Xiaos, dia merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Jadilah lebih kuat, jadilah lebih kuat. Dorongan kuat untuk menjadi lebih kuat di dalam hatinya ini adalah yang pertama bagi Zhang Tianhao. Aku akan menjadi murid senior. Zhang Tianhao tampak seolah telah mengambil keputusan. Hah, Han Mengmeng membeku, saudara Zhang, senior adalah guru kelas D. Jika kamu menjadikannya gurumu, kamu akan menjadi murid kelas D. Jika kamu melakukan itu, kamu tidak akan lagi mendapatkan manfaat dari kelas B. Baik itu kelas A atau kelas D, senior adalah guru yang kuat. Jika aku tidak mengambil kesempatan ini, aku khawatir aku akan kehilanganmu di masa depan. Kata Zhang Tianhao. Setelah Lin Fan meninggalkan sekolah, dia berkeliaran di sekitar kota. Dia membeli 13 potong besi halus dari seorang pandai besi, karena dia sedang bersiap untuk membuat senjata untuk masing-masing dari 13 muridnya. Bagi ke-13 muridnya, mendapatkan senjata yang bagus pada dasarnya mustahil. Bagaimanapun juga, mereka adalah murid kelas D. Selain itu, dia tidak berencana untuk tinggal lama di dinasti Yan.
Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Lin Fan selesai membeli bahan-bahan dan terus berkeliling kota. Beri jalan, beri jalan. Sebuah suara gemuruh terdengar dari jauh. Lin Fan dan warga sipil kemudian minggir, memperhatikan saat sederet orang dengan cepat lewat. Siapa mereka? Mereka tampaknya cukup penting. Lin Fan agak penasaran. Melihat mereka terburu-buru, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi. Sepertinya pasar perdagangan langit dan bumi menjual semacam harta karun langka. Itu adalah simbol keluarga Yun tadi. Kemarin, aku bahkan melihat orang-orang penting dari Sekte Saint Devil muncul di dalam kota. Mereka mungkin juga ada di sini untuk penjualan ini. Lin Fan mendengarkan dengan saksama gosip-gosip di sekitarnya. Dia membeku ketika mendengar kata-kata Sekte Saint Devil. Dia tidak menyangka Sekte Saint Devil akan mengirim seseorang ke sana. Harta karun macam apa yang bisa membuat sekte itu bertindak? Lin Fan tahu ada dua hal yang harus dilakukan. Satu adalah memberitahu orang sekte itu tentang rencana Kaisar Yan dan Ratu, dan yang lainnya mungkin mengambil harta karun ini. Saudaraku, orang-orang penting dari Sekte Saint Devil yang baru saja kamu sebutkan yang ada di kota, apakah kamu tahu di mana mereka saat ini? Lin Fan bertanya, saudaraku, pertanyaanmu agak tidak ada gunanya. Dinasti Yan adalah cabang dari Sekte Saint Devil. Jika orang penting datang dari Sekte Saint Devil, mereka tentu akan tinggal di sana. Pria berjanggut itu tertawa dan menunjuk ke arah istana kekaisaran. Lin Fan mengerutkan kening saat merenungkan kesulitannya. Dia tidak berani pergi jika mereka tinggal di istana. Kaisar Yan dan Ratu tinggal di sana, dan keduanya sangat kuat. Jika dia akhirnya tertangkap, semuanya akan berakhir baginya. Lin Fan mengangguk lalu bergabung dengan kerumunan. Dia ingin melihat apa yang dijual pasar perdagangan langit dan bumi yang dapat menarik begitu banyak orang. Bab 65, untungnya, pikiranku lebih baik. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Pasar perdagangan langit dan bumi terletak di tenggara kota, dan merupakan satu-satunya pasar perdagangan di dinasti Yan Agung. Pasar perdagangan langit dan bumi akan mewakili klien mereka dan menjual barang-barang mereka sambil juga mencari harta karun yang dapat mereka jual sendiri. Namun di wilayah ini, barang-barang yang dijual oleh pasar perdagangan biasa-biasanya hanya menarik seniman bela diri biasa. Seniman bela diri dengan basis kultivasi tinggi biasanya menganggap barang-barang yang dijual di pasar perdagangan tidak berguna sama sekali. Namun sekarang, barang yang dijual pasar perdagangan telah menarik begitu banyak orang, jadi itu agak mengejutkan. Ada banyak sekali orang yang membentuk kerumunan besar di pasar perdagangan langit dan bumi. Lin Fan tercengang melihat pemandangan itu, yang tampak terlalu gila. Lin Fan melihat sekeliling, hanya orang-orang di tepi luar yang semuanya memiliki basis kultivasi dalam tahap pasca surgawi. Mereka jelas bukan dari dinasti Yan, dan kemungkinan besar mereka benar-benar datang dari jauh. Lin Fan sekarang penasaran, apa yang dijual pasar perdagangan langit dan bumi yang dapat menarik banyak orang ini. Teman-temanku dari seluruh dunia, selamat datang di pasar perdagangan langit dan bumi. Pasar perdagangan berencana untuk menjual harta karun langka di sini 3 hari kemudian. Pil obat surgawi rendah. Beberapa orang mungkin masih bertanya-tanya apa sebenarnya pil obat surgawi rendah ini. Jadi pasar perdagangan sekarang akan memberitahu semua orang lagi, pil obat surgawi rendah ini dapat menaikkan seseorang ke tahap surgawi rendah setelah dikonsumsi. Setelah orang-orang di pasar perdagangan langit dan bumi menjelaskan efek pil obat surgawi rendah, orang-orang di sekitarnya menjadi riuh, jelas tidak percaya. Pil obat surgawi rendah. Siapapun yang mengonsumsi ini dapat mencapai tahap surgawi rendah. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang memiliki pikiran ini di hati mereka. Itu tidak mungkin. Pada tahap praselestial, seseorang masih dapat dianggap manusia, seseorang dapat dianggap manusia super pada tahap pasca celestial, tetapi setelah mencapai preselestial, seseorang dapat dianggap sebagai dewa. Dan tahap surgawi rendah adalah dewa di antara dewa. Membalikkan gunung dan lautan, mengubah takdir itu sendiri, apapun bisa dilakukan. Mereka yang mencapai tahap surgawi rendah pada dasarnya semuanya sangat berbakat, unggul dalam sirkulasi energi, telah menghadapi banyak bahaya dan petualangan untuk mencapai tahap itu. Namun sekarang, pasar perdagangan langit dan bumi mengatakan seseorang dapat langsung mencapai tahap surgawi rendah, ini sama sekali tidak mungkin. Semuanya tenanglah, pil obat surgawi yang lebih rendah itu asli. Pelelangan pil akan dimulai 3 hari lagi,
dan biaya masuknya adalah 100.000 koin emas hitam. Pelelangan akan dilakukan dengan koin emas hitam. Lin Fan mendengarkan, dan ekspresinya sedikit berubah. Pasti ada yang salah di sini. Koin emas hitam itu unik untuk wilayah ini, sejenis biji yang berada jauh di dalam bumi. Biji emas hitam ditempa dari energi langit dan bumi dan digunakan sebagai mata uang umum. Koin emas hitam mengandung energi sejati. Ini adalah barang berharga bagi siapapun, bagaimanapun juga, itu bisa digunakan untuk kultivasi. Namun, energi sejati dalam koin emas hitam tidak dapat diserap. Bahkan para surgawi yang lebih tinggi telah mencoba sebelumnya, tetapi energi sejati dalam emas hitam tidak dapat ditarik keluar. Dengan demikian, koin emas hitam akhirnya menjadi mata uang nasional. Bagi mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi, koin emas hitam pada dasarnya tidak berguna. Dan sekarang, pil obat surgawi yang lebih rendah, ini dijual untuk koin emas hitam. Bagi Lin Fan, pasti ada sesuatu yang terjadi. Jika pil obat surgawi rendahan, ini benar-benar dapat meningkatkan seseorang ke tahap surgawi rendahan, maka kecuali orang yang menjual pil obat surgawi rendahan, ini bodoh, tidak mungkin dia benar-benar menjualnya. Jika mereka menukarnya dengan barang berharga lainnya, Lin Fan masih akan mempercayainya. Namun menjualnya dengan koin emas hitam, tidak mungkin Lin Fan akan tertipu. Sekelompok orang tolol. Kemudian, Lin Fan pergi tanpa repot-repot memeriksanya. Pil obat surgawi rendahan ini, biarkan saja orang-orang tolol itu memperebutkannya. Barang murahan selalu berkualitas buruk, kue tidak jatuh begitu saja dari surga. Ayo kita lanjutkan saja apa yang perlu kulakukan. 3 hari kemudian, dia akan datang lagi dan melihat apakah dia dapat menemukan saudara-saudara sekte Saint Devil-nya. Dia harus menyampaikan pengkhianatan dinasti Yan kepada sekte itu dan meminta mereka membuat persiapan. Keesokan harinya, Lin Fan bangun dari tempat tidur dan mandi, lalu berjalan riang menuju kelas D-nya. Di sekolah, Lin Fan sekarang menjadi guru selebriti. Dia akan menarik perhatian orang lain kemanapun dia berjalan. Menjadi terlalu kuat terkadang juga merupakan hal yang buruk. Lin Fan berjalan perlahan di sepanjang jalan. Alasan utamanya adalah agar dia bisa mendengar bagaimana orang lain membicarakannya. Lihat, itu adalah guru kelas D dari kemarin yang dengan brutal mengajari Xiao pelajaran di panggung pertarungan. Benarkah? Hah? Aku ada sesuatu yang harus dilakukan kemarin jadi aku melewatkan pertandingan itu. Itu adalah salah satu kekecewaan terbesar dalam hidupku. Lin Fan mendengar para siswa di sekitarnya berbisik-bisik tentang dirinya dan merasa senang. Ini adalah perasaan menarik perhatian ribuan orang. Ketika dia tiba di kelas, Lin Fan berharap untuk menerima sambutan hangat dari para siswanya. Namun, dia malah membeku melihat ada 3 tamu tak diundang. Lin Fan sangat bingung, mengapa ketiganya ada di sini. Ke-13 siswa di kelas itu menatap salah satu orang dengan sedikit gugup. Xiao sangat terkenal di sekolah, dan bahkan mereka pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Xiao di kelas D ini, apakah dia mungkin punya urusan. Guru, selamat pagi. Ketika ke-13 siswa itu melihat guru mereka menghela napas lega, lalu berdiri dengan hormat untuk menyambut mereka. Baik, Lin Fan mengangguk, lalu melihat ke arah ketiganya untuk menanyakan apa yang mereka butuhkan. Senior, terimalah aku sebagai muridmu. Zhang Tianhao langsung berlutut untuk meminta Lin Fan menerimanya sebagai murid. Ketika dia melihat Xiao juga ada di sini, Zhang Tianhao dan Han Mengmeng semuanya terkejut. Namun, melihat Xiao tidak mengatakan apapun, Zhang Tianhao memutuskan untuk tetap waspada terhadapnya. Dia tidak tahu apa yang diinginkan pihak lain. Lin Fan membeku, menatap Zhang Tianhao yang berlutut. Dia ingin menjadi muridnya. Ini, untuk apa kau di sini? Lin Fan bertanya sambil menatap Xiao. Xiao menatap Lin Fan, hatinya bergejolak. Kemarin, setelah kembali ke rumah, orang-orang di rumahnya semua menatapnya dengan aneh setelah mengetahui apa yang terjadi di sekolah. Pada saat yang sama, ketika ayahnya ingin membawa sekelompok orang ke sekolah untuk mencari Lin Fan, dia telah menghentikan mereka. Pada malam hari, ketika Xiao melepas pakaiannya dan melihat tanda merah di pantatnya, rasa malu sekali lagi muncul. Dan yang lebih tak tertahankan adalah ketika Xiao berbaring di tempat tidurnya, dia entah bagaimana merasa seolah-olah telah mengembangkan semacam rasa dendam terhadap penguasa itu. Aku mengakui kekalahan. Aku, Xiao,
mampu menanggung kekalahan. Sekarang aku akan menjadi muridmu, kata Xiaos. Haha, Lin Fan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Kau adalah seorang jenius kelas A, tidak ada gunanya masuk ke kelas Deku. Aku, Xiaos, adalah orang yang menepati janjiku. Kekalahan adalah kekalahan. Bagaimana denganmu? Lin Fan menatap Han Mengmeng dan bertanya. Senior, aku datang bersama saudara Zhang untuk melihat, kata Han Mengmeng. Han Mengmeng benar-benar terkejut kali ini. Xiaos benar-benar datang untuk mengakui kekalahan alih-alih membawa orang untuk mengganggu senior. Ini tidak terduga bagi Han Mengmeng. Bagi orang sombong seperti dia untuk turun pangkat, sungguh luar biasa. Ke-13 murid itu semua tercengang dan pikiran mereka agak kacau. Xiaos sebenarnya ingin menjadi murid guru mereka, apa yang sebenarnya terjadi? Bab 66, Sakit Hati, Pengkhianatan Murid. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan menatap Xiaos. Orang ini jenius sejati dalam seni bela diri. Ia memiliki kemampuan tinggi, hanya saja kepribadiannya agak sombong. Baiklah, Suis Hui, ambil 2 cangkir teh dan rebus air teh, kata Lin Fan. Baik, guru. Liu Suis Hui menatap Xiaos, matanya berkedip cepat. Bagi para gadis, Xiaos yang tampan sangat menarik. Wajahnya yang dingin dan sombong membawa banyak luka di mata para wanita. Tidak lama kemudian, Liu Suis Hui berlari kembali sambil membawa 2 cangkir teh dan sebuah ketel. Guru, aku yang membawanya. Liu Suis Hui meletakkan barang-barang itu di podium dan diam-diam melirik Xiaos, matanya berbinar pelan. Baiklah, karena kalian berdua terpikat oleh kepribadianku dan ingin menjadi muridku, tentu saja aku tidak bisa begitu saja menolak kalian berdua. Kalian berdua seharusnya sudah terbiasa dengan proses menjadi murid, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lin Fan menarik bangku dan duduk di atasnya, lalu memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk berdiri di belakangnya. Ini seharusnya cukup pantas. Bagi Lin Fan, menerima seorang jenius kelas A adalah hal yang cukup mengesankan dari pihaknya. Lin Fan tidak mengira dia akan begitu cocok sebagai seorang guru. Terkadang, keterampilan karismatik seseorang yang tinggi tidak dapat dihentikan. Guru, silakan minum teh. Zhang Tianhao segera mengisi cangkir teh tanpa ragu-ragu, lalu berlutut di depan Lin Fan sambil menyajikan teh kepadanya. Zhang Tianhao mengerti bahwa jika dia ingin maju lebih jauh di jalur seni bela diri, maka orang di depannya pasti dapat membimbingnya maju. Untuk dirinya sendiri dan juga untuk Han Mengmeng, Zhang Tianhao harus bekerja keras. Bagus, Lin Fan menerima teh dan menyesap sedikit sambil menganggukkan kepalanya. Guru, silakan minum teh. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiaos juga mengikuti di belakang Zhang Tianhao. Alasan Xiaos mencari murid dari Lin Fan adalah karena dia menerima kekalahannya, dan kedua, dia memiliki perasaan misterius, bersemi, dan terus-menerus di dalam hatinya yang terus mengganggunya. Cepatlah dan carilah murid, cepatlah dan carilah murid. Jika kamu tidak menjadi muridnya, kamu tidak akan dapat merasakan penguasa cinta di masa depan. Yah, aku sudah memiliki 13 murid. Mereka semua adalah senior untuk kalian berdua. Zhang Tianhao, kamu adalah muridku yang ke-14 dan Xiaos akan menjadi yang ke-15. Kata Lin Fan. Xiaos meledak setelah mendengar ini, Guru, mengapa aku yang ke-15? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk berada di atasku? Adapun 13 lainnya, Xiaos tidak repot-repot mengatakan apapun. Tidak apa-apa jika dia berada di bawah mereka, tetapi titik kritisnya adalah kemampuan apa yang dimiliki Zhang Tianhao untuk berada di atasnya. Karena dia berlutut di hadapanmu. Lagi pula, kata-kataku adalah kata-kata bijak. Sebagai muridku, kau tidak boleh mempertanyakan kata-kataku, kata Lin Fan. Xiaos tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia kesal. Dia telah ditekan oleh Zhang Tianhao, yang tidak tertahankan. Guru, bukankah terakhir kali Anda mengatakan bahwa tidak semua yang dikatakan guru itu benar? Jika seseorang ragu, bukankah mereka harus berbicara? Liu Suis Hui berkata dari samping. Lin Fan membeku. Ada yang tidak beres, apa yang terjadi pada Liu Suis Hui yang biasanya menyenangkan dan jinak? Kapan dia mulai mempertanyakan kata-kataku? Lin Fan melirik ke kiri dan ke kanan dan menyadari tatapan mata Liu Suis Hui yang berbunga-bunga, lalu diam-diam mengutuk. Mungkinkah dia telah dijerat oleh Xiaos? Pengkhianat sejati. Ahem, Lin Fan batuk ringan. Bagaimana dia bisa membantah kata-katanya sendiri pada saat ini?
Bahkan jika dia salah kali ini, dia harus tetap membuatnya tampak seperti dia benar. Guru-guru lain terkadang bisa salah, tetapi semua yang kukatakan adalah kebenaran hidup. Baiklah, upacara pemuridan hari ini sudah berakhir. Mari kita mulai pelajarannya. Lin Fan tidak ingin melanjutkan topik ini lebih lama lagi. Xiao telah menjerat salah satu muridnya yang hebat tepat saat dia masuk. Dia akan mengingat ini untuk saat ini, dan di masa depan ketika Xiao mengacau, dia akan menghukumnya dengan penguasa cinta. Di Istana Kekaisaran, dinasti Yan yang agung adalah cabang dari Sekte Saint Devil, jadi ketika murid-murid Sekte Saint Devil datang ke dinasti Yan, mereka tentu saja akan menerima perlakuan tertinggi. Bahkan jika sekte lain datang ke dinasti Yan yang agung, mereka hanya akan dapat tinggal di dalam kota kekaisaran karena mereka tidak memiliki hak untuk tinggal di Istana Kekaisaran. Kaisar Yan duduk dengan tenang di singgasananya, dengan mata terpejam dan senyum tipis di bibirnya. Sekte Saint Devil, Sekte Generational, Sekte Infinite Devil, Sekte Lian Longsword, Sekte Raites Spat, baik Sekte Raites maupun Sekte Devil telah mengirim banyak orang ke sana. Pil obat surgawi yang lebih rendah pasti memiliki efek yang cukup memikat untuk dapat menarik begitu banyak sekte. Kaisar Yan membuka mata dewanya. Mereka berkelebat, tetapi tersembunyi di dalamnya adalah kemarahan yang sangat besar. Ketika dia mengingat orang tercela yang telah diam-diam menyerang dirinya dan ratu, dan fakta bahwa orang itu masih belum ditemukan, hatinya bergejolak karena marah. Dia telah menjadi agung sepanjang hidupnya. Dia belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya, dan ini adalah rasa malu yang besar baginya, sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Pada saat ini, Kaisar Yan membenamkan dirinya ke dalam kehampaan dan kemudian muncul di tempat misterius yang gelap. Tempat itu seperti daerah terlantar di dalam dunia, gelap gulita saat lampu di sudut bersinar redup. Kaisar Yan berjalan perlahan di sepanjang lorong gelap. Ah, suara jeritan melengking terdengar dari dalam seperti jeritan iblis. Saat dia mencapai ujung, bau asam bercampur busuk memasuki hidung Kaisar Yan. Kaisar Yan terkagum-kagum dengan bau busuk ini. Perasaannya luar biasa menakjubkan. Kaisar Yan yang kuat dan berwibawa itu menampakkan ekspresi menjijikkan. Jika ini dilihat oleh warga, mereka pasti akan terkejut. Klang, klang, suara rantai baja yang saling bertabrakan terdengar seperti raungan. Iblis, menyeramkan dan menakutkan, menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Di kedalamannya terdapat sel dalam yang dikelilingi oleh dinding. Banyak kait bercahaya menembus dada setiap tahanan di dalam sel. Matilah Kaisar Yan. Gelombang kutukan pahit bergema di seluruh ruang bawah tanah, seolah-olah mengeluarkan perasaan tekad yang kuat di dalam hati. Surga milikku, bumi milikku, kebencianmu hanya akan membuatku lebih kuat, haha. Mata Kaisar Yan menjadi hitam pekat seolah-olah dia dirasuki oleh setan, dan tubuhnya diselimuti oleh cahaya darah. Semuanya milikku. Kaisar Yan mengulurkan tangannya, rambutnya yang panjang berkibar liar. Seluruh ruang bawah tanah tiba-tiba meledak dengan gelombang hisapan yang menakutkan. Orang-orang yang dipenjara di dalam ruang bawah tanah mulai menggigil. Energi darah mereka kemudian mulai melonjak keluar dan perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh Kaisar Yan. Kematian bagi Kaisar Yan. Seseorang dalam satu sel telah lama direduksi menjadi sosok kurus kering karena menderita penyerapan yang lama, dan saat ini, dia menjadi lebih kering dan akhirnya direduksi menjadi tumpukan tulang. Kaisar Yan tenggelam dalam perasaan energi darah yang luar biasa. Darah para dewa dalam Sekte Saint Devil adalah milikku. Seluruh dunia adalah milikku. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kalian semua harus menikmati pusat perhatian terakhir kalian. Mata hitam pekat Kaisar Yan sedikit berubah, lalu dengan tawa terakhir, dia berjalan melewati kehampaan dan pergi bab 67, jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Keluarga Xiao, Tuan Muda, Anda telah kembali. Tuan rumah sedang menunggu Anda di dalam. Melihat Tuan Muda kembali, pengurus rumah tangga segera melangkah maju dan menyambutnya. Meskipun ada banyak rumor buruk baru-baru ini, karena ia telah menjadi pengurus rumah tangga keluarga Xiao selama beberapa dekade, ia masih percaya pada Tuan Muda. Karena itu, ia memutuskan untuk mengabaikan semua rumor tersebut. Sepanjang perjalanan kembali, kepala Xiao tertunduk seolah-olah ia sedang berjuang dengan sesuatu. Ketika ia mendengar kata-kata pengurus rumah tangga, ia mengangguk dan masuk ke dalam. Pada awal pelajaran pertama, Xiao sangat kecewa.
Pelajaran lisan itu tidak lebih dari propaganda yang merendahkan diri. Tampaknya ia agak gila untuk mencari murid dari guru kelas D. Ini pasti akan memengaruhi jalan masa depannya dalam seni bela diri. Namun karena ia adalah pos celestial level 6, tidak ada seorang pun yang mampu mengajarinya di sekolah langit surga. Jadi, semua usahanya di masa depan bergantung padanya. Xiaos pernah berpikir untuk masuk ke sebuah sekte, tetapi dia bingung sekte mana yang harus dia masuki. Guru yang dia benci itu telah menghabiskan banyak waktu di kelas pagi itu, yang telah menyebabkan banyak ide muncul dalam diri Xiaos. Seolah-olah pikirannya telah diperluas dan dia telah memperoleh secercah wawasan tentang pelajarannya di masa lalu. Kemampuan dan kecerdasan Xiaos pada awalnya sangat tinggi, dan cerita yang diceritakan Lin Fan pagi ini telah semakin meningkatkannya. Dengan kecerdasan yang meningkat, dia secara alami mulai meragukan apa yang telah dia pelajari di masa lalu. Dia juga mampu menyadari bagian-bagian yang kurang. Tetapi karena Xiaos baru saja mulai mengambil pelajaran dari Lin Fan, bahkan dengan peningkatan kecerdasan, dia masih membutuhkan waktu untuk memprosesnya. Di dalam ruang depan rumah, kepala keluarga Xiao, Xiao Zanfeng, duduk di sana tanpa ekspresi, tetapi ada sedikit kemarahan di wajahnya. Teh di meja samping telah lama menjadi dingin. Dia baru saja mendengar desas-desus bahwa putranya sendiri telah mencari murid dari seorang guru kelas D. Hal ini membuat Xiao Zanfeng marah, seorang putra dari keluarga Xiao, seorang jenius dari sekolah langit surga, namun ia telah jatuh cukup rendah untuk mencari murid dari seorang guru kelas D. Apakah ia mencoba untuk menghancurkan wajah seluruh keluarga Xiao? Ayah, kau memanggilku. Xiao datang ke ruang depan. Melihat ekspresi di wajah ayahnya, ia tahu bahwa fakta bahwa ia telah mencari murid dari seorang guru kelas D mungkin telah ditemukan. Kejadian kemarin telah membuat ayahnya marah. Xiao tahu jika ia tidak memiliki penjelasan yang baik untuk kejadian hari ini, situasi ini tidak akan terselesaikan. Pagi ini, gurumu datang dan mengatakan kau masuk kelas D, benarkah? Xiao Zanfeng bertanya pelan seolah-olah dia adalah singa yang sedang tidur yang akan meledak kapan saja. Ya, Xiao mengangguk. Pada saat ini, Xiao Zanfeng yang tenang tiba-tiba menghantam meja samping, cangkir teh di atasnya tumpah ke lantai. Apa kau gila? Tidak tinggal di kelas A dan malah lari ke kelas D, tahukah kau berapa banyak orang yang menertawakan keluarga kita? Seluruh wajah keluarga Xiao telah dihancurkan olehmu. Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Jelaskan, mengapa kau menjadi muridnya? Xiao Zanfeng membentak. Jika dia tidak menerima penjelasan yang memuaskan, dia memutuskan untuk pergi ke sekolah dan mencari guru kelas D ini dan melihat metode apa yang dia gunakan untuk membuat putranya meninggalkan kelas A dan pergi ke kelas D. Xiao terdiam sejenak. Mengapa dia mencari murid? Xiao pernah memikirkan pertanyaan ini sebelumnya, tetapi setiap kali dia memikirkannya, dia akan mengingat sensasi penguasa cinta di pantatnya. Seolah-olah dia telah mencari murid hanya agar dia bisa merasakan sensasi itu lagi. Tetapi tentu saja, Xiao tidak akan pernah mengatakan bahwa, ayah, guru kelas D itu sangat kuat. Saat ini, tidak ada guru kelas A yang dapat memberiku bantuan lagi di sekolah langit surga, tetapi guru kelas D ini mengalahkanku dengan satu gerakan. Aku percaya jika aku tetap di sisinya, aku mungkin bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Kata-kata yang baru saja diucapkan Xiao sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Xiao Zanfeng menatap Xiao, yang tampak serius, dan juga perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tahu betapa kuatnya Xiao, seorang pasca surgawi tingkat 6. Keterampilan yang dia kembangkan juga diwariskan oleh para leluhur keluarga Xiao. Jika menyangkut kekuatan, bahkan seorang pasca surgawi tingkat 7 harus melawannya habis-habisan. Benarkah? Tanya Xiao Zanfeng. Ya, ayah. Pagi ini aku menghadiri salah satu pelajarannya, dan sekarang banyak pertanyaan muncul di benakku. Sepertinya aku telah memperoleh beberapa wawasan khusus tentang keterampilan bela diri yang telah kupelajari sebelumnya. Jika ayah tidak memiliki urusan lain, aku ingin kembali ke kamarku dan mengolah pikiranku sebentar. Kata Xiao. Xiao Zanfeng melihat bahwa Xiao tampak sangat serius, jadi dia akhirnya melambaikan tangan dan membiarkannya pergi. Dia kemudian membenamkan dirinya dalam pikirannya, mungkinkah itu benar? Keesokan harinya, Lin Fan sekali lagi menceritakan kisah lain kepada murid-muridnya, dan setelah meningkatkan kemampuan mereka, dia kemudian dengan cepat keluar dari sekolah. Lin Fan tidak dapat tidur tadi malam dan menghabiskan sepanjang malam untuk berpikir.
Bagaimana jika pil obat surgawi rendahan ini nyata? Bagaimana jika benar-benar ada orang yang mau menukar pil surgawi rendahan dengan koin emas hitam? Dunia ini luas dan penuh keajaiban. Ada berbagai macam orang, bagaimana mungkin dia menggunakan pikirannya untuk mengukur pikiran orang lain? Ini sama sekali salah. Jika pil obat surgawi rendahan ini nyata dan dia membeli satu dan meminumnya, dia akan langsung naik ke tahap surgawi rendahan. Kemudian, ketika dia kembali ke sekte, dia akan diperlakukan sebagai harta karun. Apakah akan melakukannya atau tidak, dia telah menghabiskan sepanjang malam untuk berdebat. Tidak masalah jika orang lain tidak melakukannya, aku, Lin Fan akan melakukannya. Masih ada 2 hari tersisa sebelum pelelangan. Serangan pertama adalah yang terbaik, menyerang terlambat akan menjadi buruk. Jika dia menunggu sampai pelelangan dan kemudian pergi untuk mencurinya, maka sudah terlambat. Sesuatu yang penting, tidak mungkin hanya satu orang yang akan datang untuk menawar. Semua orang pasti akan datang, dan bahkan jika batu batanya sangat kuat, dia tetap tidak dapat melumpuhkan seluruh kerumunan. Jadi dia harus mencurinya terlebih dahulu. Lin Fan datang ke pasar perdagangan langit dan bumi dan menyelinap masuk sambil berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Saat ini, ada banyak orang di pasar perdagangan langit dan bumi. Ada berbagai macam barang yang dipajang untuk dipilih orang-orang. Lelang, pil obat surgawi rendahan, menarik banyak sekte, dan selama waktu senggang ini, para pengikut sekte ini tentu saja akan datang untuk memeriksa barang-barang dan melihat apakah ada barang lain yang mereka sukai. Lin Fan melihat sekeliling sambil mencari tempat yang mencurigakan. Jika pil obat surgawi rendahan ini asli, pasti disembunyikan di suatu tempat rahasia karena harganya tak ternilai. Di mana tepatnya disembunyikan? Lin Fan menemukan suatu tempat lalu memasuki mode sembunyi-sembunyi dan mulai mencari secara acak di pasar. Setelah mencari untuk waktu yang sangat lama, Lin Fan hampir menyerah. Di mana tepatnya disembunyikan? Namun saat ini, mata Lin Fan berbinar. Dia kemudian melihat seorang pria parubaya yang tampak sangat sombong di balik kerumunan, menuju ruang dalam. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Orang itu kemungkinan besar adalah seseorang dengan kedudukan yang sangat tinggi. Tanpa berpikir panjang, dia segera mengikutinya. Mungkin dia bisa menemukan pil obat surgawi yang lebih rendah dengan mengikuti orang ini. Lin Fan bersembunyi di sudut-sudut ruangan dan terkejut sampai-sampai dia hampir tidak bisa bernapas. Orang di depannya adalah seseorang yang membuatnya sangat takut. Pada Kaisar Yan, Lin Fan awalnya berpikir untuk memukul batu bata di atas kepalanya. Namun kemudian udara tiba-tiba berfluktuasi, membuatnya takut sampai-sampai dia meringkuk tanpa bergerak di sudut. Pada saat yang sama, Lin Fan bersyukur dia tidak menyerang, kalau tidak, itu akan menjadi tragis. Saat kedua orang itu berbicara, hati Lin Fan agak gelisah. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi yang meragukan seperti itu. Pil surgawi rendahan, ini sebenarnya milik Kaisar Yan. Baru setelah Kaisar Yan selesai memberi perintah dan pergi, Lin Fan merasa lega. Kemudian, pria parubaya itu menyembunyikan pil surgawi rendahan di tempat rahasia. Tentu saja, itu bukan rahasia bagi Lin Fan karena dia telah melihat semuanya dari awal hingga akhir. Ketika pria parubaya itu pergi dengan wajah yang cukup puas, Lin Fan segera membuka area rahasia, dan sebuah kotak cantik muncul dari dalamnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengeluarkan pil dari dalam. Ding! Menemukan pil obat kelas surga atas, pil darah kekerasan. Pil darah kekerasan dapat meningkatkan basis kultivasi pengguna untuk sementara. Setelah efeknya berakhir, pengguna akan meledak dan mati. Ini adalah pil obat yang belum pernah muncul sebelumnya di alam ini. Setelah menelan pengalaman plus 2 juta, seperti yang diharapkan, tidak ada pil surgawi yang lebih rendah, itu semua bohong. Lin Fan hanya tidak mengerti satu hal, apa yang Kaisar Yan coba lakukan. Mengapa dia mencoba melakukan ini? Lin Fan tidak dapat memahami seluruh situasi. Itu adalah sebuah rencana, pasti ada beberapa rencana jahat yang besar. Tiba-tiba, Lin Fan merasakan beban yang sangat besar pada dirinya sendiri. Sebagai orang yang adil dan penuh kasih, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja ketika dia melihat sesuatu yang jahat ini. Sebuah suara terdengar dari dalam hati Lin Fan. Selamatkan orang-orang. Ini adalah tugas yang sakral dan sulit, tetapi Lin Fan tidak takut. Bahkan jika tidak ada yang mengerti, dia harus menghentikan pelelangan ini.
Dia tidak bisa membiarkan semua orang jatuh ke dalam rencana Kaisar Yan. Lin Fan mengumpulkan keberaniannya, lalu menelan semua pil obat. Dia kemudian menurunkan celananya dan buang air besar ke dalam kotak. Setelah membersihkan pantatnya, dia menarik celananya dan kemudian meletakkan kembali kotak itu ke tempatnya semula. Berikutnya adalah jalan Lin Fan untuk menyelamatkan orang-orang. Meskipun jalannya akan sulit dan sangat keras, dan mungkin tidak ada yang akan memahaminya, Lin Fan tetap tidak takut. Bagaimanapun juga, dia adalah orang yang penuh dengan cinta dan keadilan. Jika aku tidak masuk neraka, siapa lagi? Bab 68, Operasi Penyelamatan. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Lin Fan kecewa dengan pil obat surgawi rendahan yang dipromosikan oleh pasar perdagangan langit dan bumi. Jelas itu adalah penipuan, tetapi pil itu memang ada gunanya karena meningkatkan pengalamannya sebanyak 2 juta. Lin Fan tidak puas dengan basis kultivasi pasca celestial level 6 miliknya saat ini. Seseorang yang dipenuhi dengan cinta dan keadilan seperti dirinya pasti akan menempuh jalan yang bergejolak di masa depan. Namun, jika seorang surgawi yang lebih tinggi muncul, Lin tidak akan berani menyatakan dirinya sebagai pejuang cinta dan keadilan. Mengenai memakan semua pil dan kemudian meninggalkan kotoran, ini sama sekali tidak disengaja. Lin Fan merasa bahwa pil darah yang disebut kejam ini pasti mengandung racun, karena ia ingin buang air besar segera setelah memakannya, jadi itu tidak dapat dihindari. Namun, untungnya, ada cukup ruang baginya untuk buang air besar. Setelah Lin Fan kembali ke sekolah langit surga, ia kemudian memberi 15 anteknya serangkaian pekerjaan rumah baru, yaitu mencari tahu di mana berbagai pengikut sekte tinggal atau mencari tahu di mana mereka biasanya nongkrong. Lin Fan tengah mempersiapkan operasinya untuk menyelamatkan mereka. Situasi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi surga telah mengirimkan kehendaknya. Jika bukan dia yang menyelamatkan mereka, lalu siapa lagi yang akan menyelamatkan mereka? Murid-muridnya mungkin tidak begitu hebat dalam kultivasi, tetapi mereka sangat efisien dalam pengintaian, dan masing-masing kembali dengan cepat untuk memberikan laporan mereka. Guru, Pangeran ke-13 mengundang berbagai murid sekte untuk bertemu di Menara Wise Moon. Para murid menyampaikan laporan mereka kepada Lin Fan. Lin Fan membeku. Dia belum lama berada di dinasti Yan Agung, jadi dia tidak mengenal beberapa tempat. Pada akhirnya, dia mendapat informasi setelah penjelasan Xiaos. Meskipun Menara Wise Moon terdengar elegan, sebenarnya itu hanyalah tempat mewah bagi kelas atas untuk menikmati berbagai hiburan mewah. Terus terang, itu pada dasarnya adalah klub pria. Lin Fan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak mengira para murid sekte akan pergi ke tempat seperti itu. Namun, ia kemudian berpikir tentang bagaimana para pengikut sekte itu berlatih selama bertahun-tahun di dalam sekte mereka, dan betapa tidak seimbangnya rasio jenis kelamin di dalam sekte tersebut. Kemungkinan besar tidak banyak pria yang mampu memuaskan hasrat pria mereka. Jadi, bagi para pengikut pria yang tidak mampu melepaskan rasa frustrasi mereka yang terpendam, entah itu karena penampilan atau masalah dengan basis kultivasi mereka, mereka hanya dapat bermitra dengan tangan kanan mereka dan mencapai kepuasan. Karena mereka berada di kota kekaisaran dan bahkan diundang oleh sang pangeran, sudah waktunya bagi para pengikut itu untuk melepaskan diri. Selain itu, karena promosi pil surgawi rendahan begitu meluas kali ini, sekte-sekte jelas tidak akan mengirimkan murid-murid biasa. Jadi, mungkin saja para murid kuat yang dikirim itu bahkan tidak mau repot-repot pergi ke tempat pemanjaan nafsu ini. Malam tiba di dinasti Yan Agung saat jalanan mulai ramai dengan orang-orang. Di kota kekaisaran yang bersejarah, hanya malam harilah saat seseorang dapat benar-benar merasakan kecemerlangannya. Lampu-lampu dari ribuan rumah menghubungkan seluruh dinasti menjadi satu kesatuan, menerangi langit. Lin Fan adalah orang yang sangat khusus. Meskipun dia keluar untuk menyelamatkan para murid sekte, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan penampilannya. Lin Fan telah memanfaatkan waktu luangnya untuk membeli satu set pakaian, yang membuatnya tampak unik, membuatnya tampak seperti bujangan yang baik dan sopan. Lin Fan pergi ke Menara Wise Moon dan tersenyum tipis saat melihat bangunan itu. Lumayan, sangat mewah dan dihias dengan mewah. Seperti yang diharapkan dari klub pria kota kekaisaran, penampilannya saja sudah membuat banyak orang mundur. Karena penampilannya yang sangat mewah, kesan pertama yang akan diberikan orang-orang adalah bahwa itu pasti sangat mahal. Lin Fan tersenyum gagah dan melangkah maju dengan gagah.
Bahkan hanya dengan pakaiannya saja, bagaimana mungkin ada masalah. Tetapi ketika Lin Fan datang ke pintu masuk, dia dihentikan oleh dua orang di pintu. Silakan tunjukkan undangan masuk Anda. Undangan masuk. Lin Fan membeku, sedikit bingung. Klub pria macam apa ini yang bahkan memerlukan undangan masuk? Mereka menganggap diri mereka terlalu serius. Malam ini kami melayani berbagai sekte di dunia, tidak ada orang lain yang akan diizinkan masuk. Jika Anda tidak memiliki undangan masuk, silakan pergi. Saya, Lin Fan hendak mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Lalu dia tersenyum ke arah dua orang itu, saya lupa membawa undangan masuk saya. Saya akan kembali dan mengambilnya. Lin Fan kemudian pergi sambil mengusap dagunya. Di mana dia seharusnya mendapatkan undangan masuk. Dia berpikir untuk menggunakan sembunyi-sembunyi, tetapi dia takut basis kultivasinya terlalu rendah. Akan buruk jika kemampuan sembunyi-sembunyinya tidak sempurna dan dia akhirnya tertangkap oleh orang yang kuat di dalam. Mata Lin Fan berbinar saat ini. Dia melihat seorang murid acak di depan yang saat ini sedang melihat sesuatu di sebuah kios, dan di tangannya ada apa yang disebut undangan masuk. Lin Fan meliriknya. Murid itu tampak agak muda, kemungkinan besar berusia 13-14 tahun. Seseorang yang begitu muda seharusnya tidak pergi ke klub pria. Itu tidak pantas, suasana kumuh di dalam klub pria pasti akan berdampak negatif pada kesehatan anak itu. Sebagai orang yang adil, dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia harus menyelamatkannya dengan cara apapun. Lin Fan bersikap santai dan melangkah maju, adik kecil, apakah kamu menuju Menara Wise Moon? Ya, dan kamu akan pergi. Murid sekte kecil itu menatap Lin Fan dengan curiga, tidak tahu siapa orang itu. Bolehkah aku bertanya dari sekte mana kamu berasal? Lin Fan bertanya sambil tersenyum. Huang Xiaochun dari sekte Hunyuan. Huang Xiaochun tidak terlalu waspada terhadap Lin Fan, lagi pula ini adalah kota kekaisaran. Selain itu, dia tidak merasakan aliran energi dari orang itu. Jadi orang itu kemungkinan besar adalah manusia biasa. Saudara Huang, saya baru saja melihat batu bercahaya di depan, dan batu itu juga memiliki jejak cahaya merah. Saya melihat bahwa saudara Huang, kemungkinan besar adalah seorang murid sekte dan berpikir kamu pasti cukup berpengetahuan. Jadi saya ingin bertanya apakah kamu bisa melihatnya. Lin Fan mengarang cerita yang terdengar sangat palsu, tetapi Huang Xiaochun akhirnya tetap mempercayainya. Ekspresi Huang Xiaochun tiba-tiba berubah, dan dia diam-diam menarik Lin Fan. Saudara, jangan terlalu berisik sekarang. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat-lihat. Hati Huang Xiaochun melonjak kegirangan. Kepala sekte itu berkata bahwa dia sangat beruntung. Dia datang ke dinasti Yan Agung kali ini untuk memperluas wawasannya, dan siapa yang mengira dia akan langsung mengalami situasi yang sangat beruntung. Huang Xiaochun mengikuti Lin Fan ke sebuah gang. Setelah beberapa belokan, Lin Fan juga kehilangan jejak kemana dia membawa Huang Xiaochun, tetapi ketika sekelilingnya menjadi kosong tanpa ada orang, dia kemudian berhenti. Lin Fan menatap Huang Xiaochun sambil merasa bersalah, dia masih anak-anak. Tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa bagaimana dia bisa membiarkan seseorang yang begitu muda pergi ke tempat seperti itu. Bukankah itu akan menodai jiwanya? Lin Fan mencapai kesimpulan itu dan berhenti ragu-ragu. Dia melakukan perbuatan baik, dia menyelamatkan seseorang. Hei, saudara, di mana harta karun yang kau bicarakan? Huang Xiaochun melihat sekeliling dengan hati-hati tetapi tidak dapat menemukan harta karun tersebut. Di sini, di mana? Huang Xiaochun berbalik dan hanya melihat benda tak dikenal menghantam dahinya. Tampar, dia menjadi tidak sadarkan diri setelah dipukul. Lin Fan memegang Huang Xiaochun di satu tangan dan undangan masuk di tangan lainnya. Jari pencabut keperawanannya langsung aktif, dan hanya setelah membuat Huang Xiaochun basah kuyup oleh keringat dan seluruh tubuhnya tidak berdaya, dia berhenti. Untuk menghindari masalah, Lin Fan menemukan tali dan mengikat Huang Xiaochun, menyeretnya ke bilik toilet umum di dekatnya. Kemudian, dia membalik tanda di luar bilik toilet untuk menunjukkan bahwa ada seseorang di dalam. Setelah menyelesaikan semua ini, Lin Fan membersihkan tangannya dan menuju ke Menara Wise Moon bab 69, kakak senior, kamu sangat cantik. Penerjemah, Kaos Editor, Hites. Wah, Menara Wise Moon ini terlalu mewah. Dulu di bumi, Lin Fan masih anak laki-laki yang baik,
jadi dia tidak pernah pergi ke tempat-tempat seperti distrik lampu merah dan semacamnya. Jadi ketika Lin Fan memasuki Menara Wise Moon, pemandangan di depannya langsung menjerat hati kecilnya. Gelombang parfum berembus. Bunga-bunga harum melayang saat kerudung merah muda menari-nari. Banyak sosok luar biasa berputar-putar, tubuh mereka mengemas berbagai macam postur dengan begitu banyak gaya yang berbeda. Hanya dengan satu pandangan dan seseorang tidak akan bisa berpaling. Masing-masing dari mereka memiliki bulu mata yang berkilau, mata yang memabukkan, dan tubuh yang indah. Itu benar-benar pertunjukan yang luar biasa. Para pengikut sekte itu belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, bahkan para pengikut sekte yang lebih tua benar-benar tercengang. Mereka ingin bergerak, tetapi ketika mereka melihat para pengikut sekte lainnya tidak bergerak, mereka mulai merasa akan buruk jika mereka bergerak terlebih dahulu. Jadi semua orang tetap diam dan menunggu seseorang bertindak terlebih dahulu dan kemudian mengambil kesempatan untuk bergabung. Pada dasarnya semua orang berpikir seperti ini, jadi akhirnya mereka semua hanya duduk diam seperti pohon, merasakan nafsu tetapi tidak punya nyali untuk bertindak. Setelah Lin Fan melihat semua pemandangan itu, dia merasa bahwa orang-orang di kota kekaisaran terlalu boros dengan kehidupan mereka. Jika ini kembali ke bumi, tempat itu akan ditutup berkali-kali, tempat itu benar-benar beracun bagi mata. Lin Fan juga mengangguk pada dirinya sendiri secara diam-diam. Dia benar dalam mencuri undangan masuk Huang Xiaochun. Kalau tidak, jika Huang Xiaochun benar-benar datang, dia pasti sudah lama ditelan oleh wanita-wanita yang memabukkan ini. Membiarkan anak kecil seperti itu menikmati kesenangan seperti itu, tingkat gizinya tidak akan mampu mengimbanginya. Lin Fan tidak melupakan tujuannya datang ke Menara Wise Moon, tetapi karena dia belum mengetahui alasan pertemuan ini, dia memutuskan akan lebih baik untuk menunggu dan mengamati situasi sebelum melakukan apapun. Lin Fan melangkah masuk lebih dalam dan melihat beberapa anggota sekte tua membelai banyak wanita menggoda sambil bermain dengan mereka, alis mereka terangkat kegirangan. Lin Fan melihat sekeliling, hatinya sedikit jengkel. Para pengikut yang datang ke Menara Wise Moon semuanya berada di tahap pasca surgawi, dan beberapa yang lebih tua bahkan berada di tahap perisurgawi. Mereka mungkin hanya di atas rata-rata di sekte mereka, tetapi di dinasti Yan Agung, mereka akan dianggap sangat kuat. Manusia memiliki emosi dan keinginan, dan bahkan orang-orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi pun tidak dapat dihancurkan, apalagi orang-orang ini. Yang membuat Lin Fan sedikit frustrasi adalah tidak ada murid dari sekte Saint Devil. Ini agak mengecewakan. Pangeran ke-13 telah tiba. Sebuah panggilan terdengar dari luar. Lin Fan belum lama berada di dinasti Yan Agung, tetapi dia tahu bahwa Pangeran ke-13 adalah orang yang paling mungkin menjadi kaisar berikutnya. Dia memiliki pikiran dan kekuatan. Pada saat ini, seorang pria dengan kehadiran yang agung dan perkasa berjalan masuk, di bawah pengawalan banyak orang. Peri Celestial tingkat 4, ini adalah pangeran ke-13 dari dinasti Yan Agung. Saat dia tiba, semua anggota sekte di dalam berdiri dan menyambutnya. Bagaimanapun, pangeran ke-13 lah yang membayar untuk acara ini. Jadi tentu saja, menunjukkan kesopanan adalah suatu keharusan. Meskipun dinasti Yan Agung tidak dapat dibandingkan dengan berbagai sekte, dia tetaplah seorang pangeran. Selain itu, dia juga seorang pangeran yang sangat cakap. Pangeran ke-13 tersenyum, dengan kipas di tangan, dan mengangguk berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Saya merasa terhormat bahwa semua orang datang ke pertemuan saya malam ini. Jika ada sesuatu yang menurut Anda tidak memuaskan, silakan beritahu saya. Pangeran ke-13 berkata dengan sapaannya. Tentu saja tidak, keramah tamahan Pangeran ke-13 sangat memuaskan. Ya, aku pernah mendengar tentang Menara Wise Moon ini sebelumnya tetapi tidak pernah berkesempatan untuk datang. Perjalanan ini sangat berharga bagiku. Semua anggota sekte bersenang-senang, jadi mereka tentu saja bersikap sangat sopan. Baiklah, selama semua orang menikmati malam mereka, aku akan membiarkan kalian semua sekarang. Pangeran ke-13 berkata dengan penuh pengertian, dan kemudian pergi di bawah pengawalan semua orang. Lin Fan juga diam-diam menyelinap keluar. Dia ingin menyelidiki lingkungan sekitar dan melihat apa yang dilakukan para pemimpin anggota sekte. Lelang, pil surgawi yang lebih rendah, tentu saja menarik banyak sekte. Bagi beberapa sekte yang lebih kuat, tahap surgawi yang lebih rendah tidaklah begitu penting, tetapi mereka tertarik pada pil surgawi yang lebih rendah itu sendiri.
Pil dengan kemampuan untuk menaikkan seseorang ke tahap surgawi yang lebih rendah, pil macam apa yang memiliki efek seperti ini? Itu adalah pil luar biasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kultivasi selalu dilakukan selangkah demi selangkah, dan tidak ada jalan pintas. Jika pil surgawi rendahan ini nyata, maka itu akan sangat mengerikan. Tidak ada gunanya lagi berlatih keras selama bertahun-tahun, dan akan jauh lebih cepat jika hanya memakan pil. Lin Fan berkeliling di dalam menara Moonwise. Setiap ruangan kosong, seluruh tempat telah dipesan malam ini, dan para anggota sekte masih menikmati waktu mereka di luar. Masih terlalu pagi untuk melakukannya di dalam ruangan, jadi sepertinya dia perlu menunggu sedikit lebih lama. Adik junior sudah lama mengintip keluar, mengapa tidak masuk dan duduk saja? Aku sangat kesepian sendirian. Ketika Lin Fan memeriksa kamar sebelah, dia melihat seorang wanita di dalam sedang minum anggur dengan anggun, dan bertingkah sangat manis. Wanita itu mulai memanggilnya dengan jarinya. Lin Fan merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Suara ini terlalu memikat, dan dia hampir menjadi mangsa rayuannya. Wanita ini jelas bukan manusia biasa, suaranya saja sudah sangat memabukkan. Sepertinya aku salah kamar. Aku akan pergi sekarang. Jantung Lin Fan berdebar kencang. Dia memiliki misi yang sangat penting untuk diselesaikan, dan dia tidak punya waktu untuk menikmati kesenangan. Meskipun dia tidak melihat wajahnya dengan jelas, suaranya saja sudah membuatnya mabuk. Ayo, minum sedikit denganku sebelum pergi, ya. Tepat ketika Lin Fan bersiap untuk berlari, pintu kayu itu terbuka sepenuhnya dan kerudung merah muda yang membawa aroma memikat melilit erat pergelangan tangannya. Sial, wanita ini cukup kuat. Lin Fan terkejut. Dia tidak menyangka wanita itu sekuat ini. Awalnya dia mengira wanita itu adalah salah satu wanita di Menara Wise Moon, tetapi sepertinya dia salah. Lin Fan mulai berpikir, jika dia lari sekarang, itu pasti akan mencurigakan. Dia kemudian memutuskan untuk mengabaikan kewaspadaannya. Terserahlah, apa yang aku takutkan. Hanya minum sedikit anggur, bukan berarti aku tidak pernah minum sebelumnya. Oh, jadi kamu murid sekte Hunyuan. Lin Fan masuk dan matanya berbinar. Dia sangat cantik, tubuhnya melengkung di semua tempat yang tepat. Gayanya memikat, wajahnya halus dan lembut, terutama matanya. Dia menarik sampai-sampai hatinya hampir terpikat. Manyao Er memberi isyarat dengan jarinya. Tubuh Lin Fan tanpa sadar duduk di samping, lalu seperti ular, dia melilitkan dirinya di sekitar tubuh Lin Fan. Adik junior, apakah kamu tahu siapa aku? Manyao Er sangat harum, jarinya dengan lembut membelai dada Lin Fan. Lin Fan gemetar, perasaan ini benar-benar tak tertahankan. Lin Fan melihat sekeliling dan melihat sebuah emblem di atas meja. Ini adalah emblem yang akan diberikan di pintu masuk setelah Anda menyerahkan undangan masuk. Emblem tersebut akan mewakili sekte mana Anda berasal. Dan emblem di atas meja tersebut memiliki kata-kata ini. Sekte bunga tak terbatas. Hati Lin Fan tersentak ketika dia melihat kata-kata ini. Ini buruk. Dia tahu tentang sekte bunga tak terbatas. Itu adalah sekte iblis lainnya. Para pengikut di dalam sekte tersebut semuanya adalah wanita muda dan cantik, tetapi keterampilan yang mereka kembangkan semuanya sangat menyeramkan. Ketika mereka memiliki sesi dengan pria, mereka akan menyerap energi sejati mereka. Para murid perempuan sekte bunga tak terbatas dilatih sejak usia muda untuk mengembangkan teknik memikat. Selain metode mereka yang memikat, sangat sedikit laki-laki yang dapat menolak mereka. Beberapa murid sekte laki-laki tetap ingin melakukan sesi dengan sekte bunga tak terbatas meskipun energi sejati mereka akan diserap. Kakak senior, kau sangat cantik. Lin Fan harus menghentikan Manyao Er, hanya saja Manyao Er adalah peri celestial tingkat 2, jadi dia jauh lebih kuat darinya. Jika dia menjadi nyata, bagaimana dia bisa menolak? Dia juga tidak ingin menodai tubuhnya yang murni di tempat seperti ini. Manyao Er tersenyum, adik junior, siapa namamu? Kau pasti tahu bagaimana membuatku bahagia. Aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Lin Fan bahkan tidak bisa berlari saat ini, jadi dia berimprovisasi. Dia kemudian tersipu dan berkata dengan malu seperti dia telah kehilangan jiwanya. Kakak senior, namaku Huang Xiaochun. Lin Fan mendesah. Adik junior Huang Xiaochun, aku pasti akan membalasmu di masa depan, jadi terima saja kesalahanku kali ini adalah iblis pemakan manusia, dan dari penampilannya, dia akan dimakan. Adik junior Xiaochun,
menurutmu payudaraku terlihat bagus. Tangan lembut Manyo Er yang seperti giok melingkari leher Lin Fan, kerudung di sekelilingnya setengah terbuka. Darah Lin Fan mendidih saat dia melihatnya. Jika ini terus berlanjut, sesuatu akan benar-benar terjadi. Lin Fan selalu menganut supremasi kesetaraan antara pria dan wanita. Meskipun Manyo Er agak genit, Lin Fan tidak akan menatapnya dengan mata erotis. Sekarang Manyo Er secara terbuka bertanya kepadanya apakah payudaranya terlihat bagus. Lin Fan tentu saja bukan orang munafik. Dengan bagian depannya yang terbuka, dia ingin melihatnya tetapi juga tidak bisa melakukannya. Manyo Er menatap Huang Xiaochun dan tersenyum tipis. Dia suka menggoda para pengikut sekte yang tidak berpengalaman ini, itu lucu dan menyenangkan. Tepat pada saat ini, Manyo Er terkejut. Mata junior Huang Xiaochun yang polos itu tiba-tiba tertuju pada payudaranya, yang agak tak terduga baginya. Adik junior Xiaochun, bukankah payudaraku indah? Manyo Er mulai bergoyang-goyang. Bagi Lin Fan, payudara yang awalnya berisi kini tampak lebih berisi. Kulitnya cerah, berisi dan bulat, dan sangat berkesan. Cantik, payudara kakak senior sangat indah. Lin Fan berkata tanpa ragu. Dia orang yang jujur dan tidak akan pernah membantah kecantikan sejati. Adik junior Xiaochun, lalu mengapa kau mengerutkan kening? Apakah kau pernah melihat seseorang yang lebih cantik dariku? Suara Manyo Er lembut dan tangannya melingkari tubuh Lin Fan seperti ular. Kakak senior, karena aku melihat payudaramu yang indah, aku tiba-tiba merasa terinspirasi dan membuat sebuah puisi. Lin Fan berkata dengan nada meratap. Manyo Er sedikit gemetar, senyumnya melebar. Aku tidak mengira adik junior Xiaochun adalah orang yang puitis. Kalau begitu, aku sangat ingin mendengar puisi yang kau buat untukku. Suara menggoda Manyo Er manis dan memikat, hanya dengan mendengarnya saja sudah membuat orang merasa tak tertahankan. Kakak senior, ayo kita naik ke tempat tidur. Aku akan perlahan-lahan membacakan puisiku kepadamu, kata Lin Fan. Tubuh Manyo Er yang lembut dan ringan menempel erat pada Lin Fan, adik junior Xiaochun sangat tidak sabaran. Aku tidak punya kekuatan lagi, jadi gendonglah aku. Kelopak mata Lin Fan berkedut, sialan, dia sangat genit dan tidak tahu malu. Tapi terserahlah, aku akan membiarkanmu merasakan amarahku sebentar lagi. Aku berjanji akan membuatmu berteriak menolak. Lin Fan ambisius, jadi dia jelas tidak malu-malu. Dia memeluk pinggang Manyo Er dan mengangkatnya, lalu berjalan menuju tempat tidur. Dia sangat ringan, kulitnya halus seperti sutra. Kecantikan yang benar-benar berkelas. Kakak senior, turunlah ke sini. Aku akan menggunakan teknik rumah tanggaku untuk memijatmu, dengan begitu kakak senior bisa bersantai sambil mendengarkan puisiku, kata Lin Fan. Adik Xiaochun sangat perhatian, aku ingin tinggal bersamamu selamanya. Manyo Er berkata dengan lembut. Kemudian seperti yang diperintahkan Lin Fan, dia berbaring, lalu menurunkan selendang di punggungnya, memperlihatkan punggungnya yang halus dan lembut. Lin Fan meletakkan tangannya di punggung Manyo Er, punggungnya sangat lembut dan halus. Adik Xiaochun, cepatlah, aku sudah siap. Manyo Er memejamkan mata dan berkata. Lin Fan mengangguk dan mulai berpikir. Dia teringat, sebuah puisi penuh semangat dari seorang sarjana nasional, dan berpikir dia bisa menggunakannya. Seperti susu, kakak senior memiliki payudara dua, satu di kiri dan satu di kanan. Seperti kapulaga yang mekar, 2 dan 8. Berkilau seperti siang hari, licin seperti malam. Seperti meong, seperti ombak, seperti puncak ganda, dan seperti rumah bunga. Tidak ada kecantikan lain yang dapat dibandingkan, sementara semua pria terpesona oleh kelembutan dan perhatianmu. Lin Fan berseru dengan lembut. Dunia itu besar, dan meskipun ada banyak seniman bela diri, ada juga banyak sarjana. Karena dinasti Yan Agung lebih menghargai seniman bela diri, para sarjana tidak memiliki status yang tinggi. Jadi, tidak banyak sarjana di dalam kota kekaisaran. Manyo Er menikmati pijatan Lin Fan, dan setelah mendengar puisi itu, dia mulai tersenyum. Bagaimana warnanya? Dalam seperti salju dan es musim dingin. Bagaimana sensasinya? Lembut seperti kapas awal musim panas bagaimana? Rasanya, segar seperti buah persik dan prem musim semi. Bagaimana penampilannya? Melimpah seperti panen musim gugur. Gerakannya seperti kelinci putih yang waspada, tetapi setenang merpati putih yang riang. Perkasa, berlimpah, merah muda dan lembut, namun tembus pandang seperti air.
Itu menjerat pria dan membuat wanita berduka. Lupakan rasa lelahku karena melihat dua puncak batu giokmu. Seperti bagaimana sebuah perahu memasuki pelabuhan, rasanya seperti aku berada di rumah. Akhirnya menerjang angin dingin dan hujan dan menuju lautan hangat yang tinggi. Dalam, dangkal, memabukkan, saat melayang, Lin Fan seolah-olah dia dirasuki oleh seorang sarjana sejati, dan memberikan puisi yang mengguncang bumi. Adik Xiao Chun, apakah ini benar-benar dibuat khusus untukku? Manyou Er memiliki ekspresi gembira di wajahnya, matanya berbinar seolah-olah dia benar-benar gembira. Lin Fan membeku, dia agak bingung. Itu bukan masalah besar, sebenarnya agak remeh. Tidak perlu terlalu gembira, namun Lin Fan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Ya, kakak senior, apakah kamu menyukainya? Kata Lin Fan, aku menyukainya, aku benar-benar menyukainya. Bahu Manyou Er yang ramping bergetar ringan saat dia berbaring di tempat tidur sambil menangis. Air mata itu adalah air mata kegembiraan dan kegembiraan. Lin Fan kemudian dengan lembut mengusap kepalanya. Rambutnya berkilau, halus seperti sutra, dan memiliki aroma yang memikat. Kakak senior adalah orang yang sangat emosional. Lin Fan berkata dengan nada meratap. Adik junior Xiao Chun, Manyou Er sangat tersentuh saat itu. Dia ingin membalasnya dengan tubuhnya dan membawa adik junior ini ke puncak kehidupan. Kakak senior, aku datang untuk menyelamatkanmu, kata Lin dengan suara lembut. Adik junior, aku sangat mencintaimu. Tampar, namun pada saat itu, batu bata legendaris muncul di tangan yang digunakan Lin Fan untuk membelai Manyou Er, dan dengan pukulan lembut, Manyou Er menjadi tidak sadarkan diri. Hehe, mencoba merayu diriku sendiri, dalam mimpimu. Lin Fan tersenyum dan melirik Manyou Er, lalu mulai memeriksa tubuhnya. Lin Fan mengangkat tangan kecil Manyou Er dan melepaskan cincin di jarinya, lalu memeriksa bagian dalamnya. Seperti yang diduga, ada setumpuk besar emas hitam di dalamnya. Lin Fan meletakkan semua emas hitam itu ke dalam tasnya. Mengambil semua emas hitam ini seharusnya sudah cukup. Lin Fan melirik barang-barang lain di dalam cincin itu dan ragu-ragu. Dia di sini untuk menyelamatkan orang bukan untuk menjarah, tapi kemudian dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Aku menyelamatkannya, aku penyelamatnya. Akhir-akhir ini, uang sedang menipis, jadi meminjam barang-barangnya seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika aku menjadi makhluk yang unggul dan tak terkalahkan, aku akan membayarnya 2 kali lipat. Setelah dia memikirkan itu, Lin Fan kemudian memutuskan untuk tidak ragu-ragu dan mengambil semua yang dia bisa. Mengenai keterampilan bela diri, dia tidak repot-repot mengambilnya. Itu dimaksudkan untuk wanita, jadi mengapa seorang pria menggunakannya?